Semua orang di rumah termasuk para pelayan tidak ada yang berbicara pada Harun, mereka tentu tidak akan berani melakukan itu apabila bukan perintah dari nyonya besar mereka. Termasuk Sandra, biasanya setiap hari ia akan membantu menyiapkan pakaian Harun dan membawakannya jus tapi hari ini tidak. Sandra, kenapa kau tidak membawakanku jus seperti biasa? Tanya Harun pada Sandra yang sedang menata makanan di meja. Sandra menggigit bibirnya, ia benar-benar takut jika Harun akan marah karena ia tidak menjawab perkataannya. Tanpa menjawab, Sandra buru-buru berlalu dari hadapan Harun. Sandra, saya sedang bicara. Cegah Harun, suaranya tidak terdengar marah hanya saja membuat Sandra langsung gemetaran. Ada apa ini? Tanya Adiguna duduk di kursi tempat biasa ia duduk. Selamat pagi Tuan Besar, sapa Sandra menunduk sopan. Kenapa kamu marah sama Sandra? Lihat dia sampai gemetaran begitu, tanya Amira semakin membuat Harun terpojok. Aku tidak memarahinya mah, aku hanya bertanya kenapa dia tidak mengantar jus seperti biasa, jawab Harun menjelaskan. Kamu sudah besar, seharusnya kamu bisa mengurus dirimu sendiri Harun. Ucap Amira meninggikan suaranya. Mamah marah sama aku, tanya Harun tidak menyangka jika sang mamah marah padanya. Sudah susah, cepat duduk dan sarapan, ucap Adiguna menengahi perdebatan sandiwara itu. Sandra, tolong panggilkan Anaya, ucap Amira dibalas anggukan oleh Sandra yang segera pergi. Asteris. Harun hanya memakan sedikit sarapannya karena merasa semua orang berubah padanya, meski kesal tapi ia tetap sopan pada kedua orang tuanya. Ia pamit, mencium tangan keduanya kemudian pergi meninggalkan rumah untuk segera ke kantor. Pasti kakak merasa jika dia dicuekin kita, ucap Ana heboh. Sandra, tadi kamu dimarahi Harun? Tanya Amira pelan. Tidak sama sekali nyonya, dan Harun hanya bertanya kenapa saya tidak membawakan jus padanya, jawab Sandra tersenyum. Sandra, hari ini kita akan bekerja ekstra. Kau tidak apa-apa kan? Tanya Ana dengan semangat. Iya Nona tentu saja, jawab Sandra menganggukkan kepalanya. Kita tidak memberitahu Isabel soal pestanya. Tanya Amira membuat Ana menghela nafasnya. Tidak perlu mah, lagi pula dia pasti sedang sibuk dengan kontes modelnya itu. Jawab Ana sewot. Hus kamu ini sembarangan saja, cicit Adiguna melihat putrinya yang sangat jutek. Di kantor, Harun sibuk dengan berkas di meja kerjanya. Laptop dan komputer sudah menyala secara bersamaan agar pekerjaan dan pikirannya bisa cepat selesai. Berharap dapat ucapan dari keluarga justru dicuekin. Harun istirahat sebentar, ponselnya mendapatkan notifikasi dari Isabel dan ia senang karena mengira Isabel akan mengucapkan selamat padanya. Namun nyatanya tidak, Isabel mengirim pesan padanya hanya sekedar mengabari jika dia lolos kontes. Harun segera menelpon Isabel mungkin saat mendengar suaranya, Isabel akan ingat hari apa sekarang. Halo sayang, hai, sudah membaca pesanku? Sudah, selamat ya, aku senang mendengarnya. Terima kasih sayang, lusa aku harus pergi ke Paris. Tapi kamu tenang saja sebelum hari pernikahan kita, aku sudah kembali. Kau yakin, acaranya tinggal 2 minggu lagi? Iya, ya sudah aku tutup ya. Dah sayang. Harun menghela nafas, ia melihat ponselnya di mana wallpapernya adalah foto dirinya dan Isabel saat mereka baru menjalin hubungan. Isabel yang sekarang dan yang dulu sangat jauh berbeda, sekedar mengingatkan makan saja Isabel tidak pernah. Bahkan jika bukan Harun duluan yang mengirim pesan maka Isabel tidak akan mengirimnya sampai berhari-hari. Sudahlah Harun, calon istrimu itu sangat sibuk, gumam Harun menyemangati dirinya. Tiba-tiba pintu ruangan kantornya diketuk, ia segera menekan tombol membuka kunci setelah itu mempersilahkan orang untuk masuk. Masuklah, ucap Harun. Dan masuklah beberapa karyawannya, salah satu dari mereka membawa kue dan yang lainnya membawa balon. Harun tersenyum senang karena setidaknya ada yang mengingat hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Pak CEO Harun Pradipta Adiguna, ucap para karyawan itu serempak. Ya ampun, kalian ingat ulang tahunku? Tanya Harun bahagia. Tentu saja Pak, kami akan ingat ulang tahun atasan kami yang baik hati ini, jawab salah satu dari mereka. Dan setelah itu, karyawan dibebaskan dari pekerjaan selama 1 hari lagi pula memang pekerjaan. Harun memberi kebebasan 1 hari untuk sekedar merayakan hari lahirnya.
Terima kasih untuk hari ini Pak, semoga Bapak dan perusahaan Adiguna semakin sukses, ucap karyawan itu seraya menjabat tangan Harun. Terima kasih banyak atas doanya, balas Harun tersenyum ramah. Harun segera pulang, ia sudah sangat lelah hari ini. Semoga saja sampai di rumah semua orang sudah kembali seperti semula padanya. Benar-benar tidak enak jika didiami oleh keluarga. Mobil Harun memasuki parkiran rumah. Baru saja dia menutup pintu mobilnya ia terkejut mendengar suara tembakan dari dalam rumahnya. Dengan secepat mungkin ia berlari masuk. Mama, Papa, Ana, panggil Harun di tengah kegelapan rumah itu. Kenapa gelap sekali? Gumam Harun mencoba mencari di mana letak stop kontak rumahnya. Dor, Harun sampai melompat karena terkejut, ia tambah terkejut melihat rumahnya sudah seperti sedang ada pesta besar. Dan dari belakang, sang mama memegang kue kemudian memberikannya pada Harun. Selamat ulang tahun putraku, ucap Amira dengan sayang. Kalian semua ingat ulang tahunku? Tanya Harun tidak menyangka. Tentu saja, dan kau tahu semua ini yang menyiapkan adalah Sandra, jawab Ana diakhiri dengan menunjuk Sandra. Selamat ulang tahun dan, maaf tidak menjalankan tugas dengan baik hari ini, ucap Sandra terbata karena takut. Tidak apa-apa, terima kasih untuk pestanya. Jawab Harun lembut. Ayo kak kita potong kuenya, ajak Ana menarik tangan Harun. Isabel tidak datang, tanya Harun seketika membuat Ana memutar bola matanya malas. Lupakan dia tidak mungkin ingat ulang tahunmu karena dia sibuk dengan urusannya, jawab Ana kesal. Ana, seru Amira, kenyataan mah, balas Ana membuat Harun menghela nafas karena apa yang Ana katakan itu benar adanya. Isabel terkejut ketika melihat status WhatsApp Harun yang memposting gambar dirinya bersama keluarganya sambil memegang kue. Ia merutuki kebodohannya sendiri karena lupa dengan ulang tahun Harun. Kau bodoh Isabel, bagaimana bisa kau melupakan hari bahagianya, gerutu Isabel pada dirinya sendiri. Harun pasti marah padaku, aku harus memberikan hadiah untuknya. Lanjut Isabel bergegas meraih tasnya dan pergi ke mall untuk mencari hadiah. Ketika di perjalanan untuk membeli kado, tiba-tiba ponsel miliknya berdering dan itu dari sang mamah. Isabel memang tidak tinggal satu atap dengan mamahnya dan lebih memilih menempati apartemen pemberian Harun. Halo Mom, Isabel, kamu di mana? Bisa pulang sebentar? Kenapa Mom? Semua baik kan? Iya tapi kesini sebentar ya. Baiklah, aku segera ke sana. Isabel segera memutar setir, ia mengulur waktu membeli kado untuk Harun dan memilih untuk menemui sang mamah duluan. Memang sangat jarang Isabel pulang tapi ia tidak pernah absen mengirimi uang pada orang tua tunggalnya itu. Ketika sampai di rumah milik sang mamah, dilihat ada mobil berwarna hitam yang terpikir sementara yang ia tahu mamahnya tidak memiliki mobil hitam mewah seperti ini. Mom, panggil Isabel saat masuk ke dalam rumah. Isabel merasa aneh ketika melihat ada seorang wanita yang seumuran dengan sang mamah dan juga pria yang seumuran dengannya. Pria itu terlihat terus menatap Isabel yang juga balik menatapnya. Isabel kemarilah, ucap Rina, mamah dari Isabel. Isabel mendekat kemudian duduk di sebelah Rina. Karena pakaian yang terlalu pendek, Isabel harus duduk sambil memangku bantal. Perkenalkan, dia adalah Tante Jessie dan ini anaknya Felix. Tante Jessie itu teman kuliah Mama, ucap Rina memperkenalkan temannya. Kemudian Isabel menjabat tangan Jessie dan Felix bergantian. Isabel merasa risih karena terus ditatap oleh Felix. Bahkan tak jarang pria itu melempar senyum padanya. Mom kenapa Mom memintaku datang? Tanya Isabel ingin segera menemui Harun. Begini sayang, Tante dengar kamu mau menjadi model bukan? Bahkan kamu sudah lolos kontes di Paris. Tanya Jessie menjawab pertanyaannya. Iya, jawab Isabel singkat. Kebetulan Felix ini adalah salah satu pengurus kontes itu, jika kamu mau dia bisa membantu kamu naik di Paris, jelas Jessie seketika membuat Isabel bersemangat. Benarkah itu Tante? Tanya Isabel sumringah. Benar Isabel, banyak model Indonesia yang saya bawa ke Paris dan mereka terkenal di sana, jawab Felix menyambung percakapan itu. Jadi kau benar-benar bisa membuatku menjadi model internasional? Tanya Isabel meyakinkan. Tentu saja, tapi kau akan lebih banyak menghabiskan waktu di sana, dan lagi model Paris dilarang untuk menikah sebelum ajang dimulai, jawab Felix. Mungkin pria itu tidak tahu jika sebentar lagi Isabel akan menikah. Isabel mengendarai mobilnya menuju kantor Harun,
sejak pulang dari rumah sang mama ia tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Felix, penawaran yang pria itu berikan sangat menggiurkan. Sejak kecil Isabel ingin menjadi model dan sekaranglah waktunya untuk mewujudkan cita-citanya. Sesampainya di kantor Harun, Isabel segera masuk dan memberikan kunci mobilnya pada satpam di sana. Seperti biasa, ia akan mendapatkan sapaan ramah dari para karyawan Harun yang tentu ia balas tak kalah ramah. Isabel masuk ke dalam lift, ia menekan lantai 12 di mana ruangan Harun berada. Bukan untuk memberikan hadiah, Isabel datang hanya ingin mengucapkan sesuatu pada pria itu. "Selamat siang Mbak Isabel," sapa sekretaris Harun yang mejanya tepat berada di depan ruang CEO. "Siang, Pak Harun ada?" tanya Isabel dijawab anggukan oleh wanita berpakaian formal itu. "Ada Mbak, mari saya antar." Ajak wanita itu diikuti oleh Isabel. Wanita bernama Mila itu mengetuk pintunya lebih dulu sebelum masuk, setelah dipersilahkan berulah ia membuka pintunya dan membiarkan Isabel masuk. "Sayang," panggil Isabel riang seperti biasanya. "Hai," sahut Harun bahagia melihat Isabel datang ke kantornya. "Apa yang sedang kamu lakukan tanya Isabel melihat Harun yang sangat sibuk. "Hanya merekap data, ada keperluan apa sampai nona cantik ini datang?" tanya Harun dibarengi pujian untuk pujaan hatinya itu. "Aku mau mengucapkan maaf dan selamat. Maaf karena melupakan hari spesialmu, aku memang bukan kekasih dan calon istri yang baik," jawab Isabel menundukkan kepalanya. "Hei, apa yang kamu katakan? Kamu adalah kekasihku yang paling baik dan pastinya cantik." "Aku mengerti kamu sibuk sayang," balas Harun mengusap rambut panjang Isabel. "Terima kasih sayang, and happy birthday to you. Semua doa terbaik untukmu," ucap Isabel kemudian memeluk Harun erat. Setiap kali mendapat pelukan, aku jadi tidak sabar untuk menikahimu sayang." Cicit Harun melepas pelukannya seraya mengelus wajah cantik kekasihnya. Mendengar ucapan Harun membuat Isabel teringat tujuannya datang. Ia menarik tangan Harun agar duduk di sofa yang ada di sana. Harun sangat baik, ia yakin jika Harun akan mengerti situasinya saat ini. "Ada yang ingin aku bicarakan, sayang," ucap Isabel dengan tangan yang menggenggam tangan Harun. "Ada apa tanya Harun lembut. "Bisa tidak jika pernikahan kita undur sampai tahun depan?" tanya Isabel gugup. Harun tersentak mendengar pertanyaan Isabel, bagaimana bisa wanita itu bertanya untuk mengundur pernikahan padahal semua sudah dipersiapkan, hanya tinggal menyebar undangan saja. "Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan itu sayang? Persiapan sudah hampir selesai bahkan undangan hanya tinggal disebar, dan sekarang kamu meminta untuk mengundurnya?" tanya Harun balik. Ia berharap Isabel melakukan ini bukan semata untuk mengejar kontes modelnya. Aku masih ingin mengejar cita-citaku sayang. Kamu tahu kan bahwa model adalah cita-citaku sejak kecil dan saat inilah waktunya aku mewujudkan mimpiku," jawab Isabel terbata. "Kamu masih bisa mengejar cita-citamu setelah kita menikah sayang, aku tidak keberatan untuk itu," ucap Harun mengira jika Isabel merasa akan terbatas. "Tapi aku baru tahu jika kontes di Paris itu kita dilarang untuk menikah lebih dulu," balas Isabel seketika membuat Harun terdiam. Di satu sisi ia sangat mencintai Isabel dan di sisi lain ia tidak mungkin mencegah keinginan wanita itu untuk menjadi model. Haruskah ia menunda pernikahannya sampai 1 tahun? Harun dilema dengan pilihan yang Isabel berikan padanya, ia bingung sekali harus bagaimana. Menunda pernikahan sementara persiapan sudah 80% atau melepaskan Isabel dan membiarkannya mengejar cita-cita sebagai model. Ia sangat pusing memikirkannya. Dengan lesu Harun memasuki rumahnya, tidak seperti biasanya yang akan memberi salam ketika masuk. Hari ini Harun pulang tanpa memberi salam. Pandangan matanya lurus, ia bahkan tidak menyadari jika orang tuanya ada di ruang tamu. "Harun," panggil Amira seketika baru membuat kesadaran Harun kembali. "Mama, Papa, sejak kapan kalian di sana?" tanya Harun mendekati kedua orang tuanya. "Ada apa denganmu? Apa perusahaan baik-baik saja?" tanya Adi guna mengerti jika saat ini putranya sedang banyak pikiran. "Iya Pah, semua baik di perusahaan," jawab Harun seraya merebahkan diri di sofa. "Kenapa kamu terlihat lemas, Harun? Kamu bertengkar dengan Isabel?" tanya Amira mengusap kepada putranya. "Tidak Mom, aku dan Isabel baik-baik saja," jawab Harun menggeleng cepat seraya merubah posisinya menjadi duduk normal. "Bagaimana persiapan pernikahannya?"
Kapan kalian akan menyebar undangan? Tanya Adiguna seraya mengambil teh yang baru saja dihidangkan oleh Sandra. Sandra, tolong buatkan saya kopi seperti biasa ya, ucap Harun sebelum menjawab pertanyaan sang papa. Isabel mau mengundur pernikahan ini Pah, ucap Harun menjawab pertanyaan Adiguna tadi. Apa? Seru Amira terkejut mendengar ucapan putranya. Bahkan wanita berkepala 5 itu sampai berdiri. Kenapa tiba-tiba Isabel meminta pernikahan kalian diundur? Apa alasannya? Tanya Adiguna tenang. Sudah pasti ia ingin mengejar cita-citanya Pah, jawab Ana menyaut ucapan sang papa. Harun menatap Ana dengan nanar, selama ini adiknya selalu menentang hubungannya bersama Isabel karena menilai Isabel itu egois dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Benar yang Ana katakan, tanya Amira berusaha untuk tenang. Harun menganggukkan kepalanya, ia menunduk tak berani menatap sang mamah yang sudah terlihat berapi-api. Ia masih belum mengambil keputusan, antara menunda dan membatalkannya. Batalkan saja pernikahan kalian, percuma jika hanya ditunda, ucap Amira mengambil keputusan karena sudah terlalu kesal pada putranya itu. Tapi aku mencintai Isabel mah, aku gak mau kehilangan dia. Balas Harun menggenggam tangan sang mama. Jadi apa keputusanmu? Tanya Adiguna agar perdebatan ini bisa secepatnya selesai. Aku akan menunda pernikahan ini Pah, sampai tahun depan. Jawab Harun membuat adiknya terkekeh. Kau mau menunda pernikahanmu selama 1 tahun hanya demi wanita sepertinya, Kak? Tanya Ana tertawa meremehkan. Harun, Mama tidak pernah menentang hubungan kamu dan juga Isabel, namun jika begini Mama tidak setuju. Kamu pikir 1 tahun waktu yang cepat? Ucap Amira ikut menghakimi Harun yang terus terdiam. Kau tampan dan mapan Kak, banyak wanita di luar sana yang mau padamu dan pastinya dia lebih baik dari Isabel. Dia bisa membuatmu bahagia, bukan terus menderita seperti ini, ucap Ana mencoba membersihkan pikiran sang kakak yang sudah terpenuhi Isabel. Maaf mah, Pah, aku sangat mencintai Isabel dan aku tidak ingin kehilangan dia. Jadi keputusanku adalah kami akan menunda pernikahan ini sampai tahun depan, ucap Harun mengambil keputusan. Amira dan yang lain hanya bisa menghela nafas. Terserah padamu Kak, tapi aku yakin kelak kau akan menyesal telah membiarkan Isabel pergi ke Paris untuk mengejar cita-citanya. Ucap Ana penuh penekanan, ia sangat kesal pada kakaknya yang terus membela wanita seperti Isabel. Aku yakin aku tidak akan menyesal Ana, Isabel akan kembali setelah ia berhasil mengejar cita-citanya sebagai model. Dan nantinya kami akan menikah dan hidup bahagia, balas Harun tenang. Harun pamit ke kamarnya, di dalam kamar ia menelpon Isabel dan memberitahu apa keputusannya. Di seberang telepon Isabel bersorak gembira karena Harun mau mendukungnya meski mereka harus menunda pernikahan selama 1 tahun.